warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, Ibu harap kalian hari ini hadir semua ya, karena pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang topik yang sangat menarik sekali, yaitu kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu kearifan lokal dan apa itu pembangunan berkelanjutan? Bisa dijawab. Kalian pasti sudah pernah dengar kan apa itu kearifan lokal. Nah, jadi kearifan lokal itu adalah sebuah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Karena mereka percaya bahwa lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya alam itu adalah anugerah dari Tuhan yang wajib sekali untuk dilindungi dan tidak boleh ada satupun yang merubahnya, bahkan merusaknya. Nah, ada nih fungsi dari kearifan lokal. Nah, yang pertama itu sebagai bentuk konservasi atau pelestarian terhadap sumber daya alam. Nah, ini biasanya berupa hutan lindung. Nah, kalian pernah mendengarkan hutan lindung? Nah, baik, kita lanjut ya. Yang kedua ada untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan juga pantangan. Nah, ini biasanya berupa cerita rakyat, dongeng-dongeng, petuah, puisi, karya tulis, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah bermakna sosial sebagai penguat rasa solidaritas masyarakat, karena mereka percaya bahwa tinggal di lingkungan situ ya berarti kita menjaga bersama. Nah, di sini siapa yang tahu contoh-contoh dari kearifan lokal yang ada di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Dari bidang pertanian itu ada yang namanya Subak Bali. Nah, subak di Bali ini artinya ia membangun irigasi untuk lahan pertanian. Nah, ini termasuk kearifan lokal juga loh. Dan yang kedua ada dari pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini ada di konservasi laut di Labuan Bajo dan juga Pulau Komodo. Dan yang selanjutnya ada hutan larangan yang berada di Jawa Barat. Nah, hutan ini sama sekali tidak boleh disentuh oleh masyarakat. Ya, selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Pasti masih asing kan? Nah, jadi pembangunan berkelanjutan itu adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup. Nah, pembangunan berkelanjutan ini juga disebut dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang artinya pembangunan itu akan terus-menerus dilakukan dan sesuai dengan kualitas dari lingkungan hidup dan manusianya. Pembangunan berkelanjutan ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah menjamin pemerataan dan keadilan, yang artinya tidak ada lagi ketimpangan dalam pembangunan. Misalnya, pembangunan hanya ada di Pulau Jawa saja. Yang kedua adalah menghargai keanekaragaman. Nah, yang ketiga adalah menggunakan pendekatan integratif, yaitu pendekatan yang menghubungkan antara kearifan lokal di situ dengan pembangunan yang akan dibangun. Nah, yang keempat adalah menggunakan pandangan jangka panjang. Nah, jadi dalam pembangunan berkelanjutan ini tidak boleh tuh yang namanya gegabah dalam membangun suatu rencana yang akan memajukan daerah tersebut. Ada 5 bidang yang masuk ke dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah kegiatan pertanian berkelanjutan. Nah, yang kedua ada pertambangan. Yang ketiga ada industri berkelanjutan. Yang keempat ada kegiatan pariwisata. Dan yang terakhir ada sumber daya energi yang ramah bagi lingkungan dan terbarukan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas penjelasan yang Ibu tadi berikan? Nah, kalau sudah jelas, kita akan membentuk kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang. Nah, terserah kalian pilih siapa. Nah, Ibu akan memberikan kasus yang baru-baru ini sedang hangat nih dan jadi trending di Twitter. Pasti kalian tahu kan apa itu kasusnya, yang berhubungan dengan kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan. Nah, yaitu tentang pembangunan Jurassic Park yang ada di Pulau Komodo. Nah, kalian pasti tahu kan, pembangunan itu sangat menimbulkan kontroversi. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk membangun industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal di Pulau Komodo tersebut sehingga mengurangi kontroversi yang ada di sana? Untuk mengerjakannya, kalian bisa cari-cari dulu sumber-sumber berita yang relevan, bisa dari internet, bisa dari TV atau dari koran. Nah, selanjutnya kalian bisa kembangkan nih, apa sih penyebabnya? Kenapa sih pembangunan Jurassic Park yang ada di Pulau Komodo itu menuai kontroversi? Bahkan ada yang membuat petisi menolak Jurassic Park yang ada di Pulau Komodo. Nah, selanjutnya kalian bisa membuat solusi atau membuat industri pariwisata kreatif yang berlandaskan kearifan lokal di Pulau Komodo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pelajaran pada pagi hari ini. Saran kalian, bagaimana solusi kalian membangun pariwisata yang ada di Pulau Komodo, itu sangat luar biasa sekali ya, bisa dikembangkan lagi di kemudian hari, dan semoga bisa terlaksana ketika kalian lulus dari sekolah ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Ya, baik, berhubung sudah paham, Ibu akhiri, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.